Ini mohon maaf, gambarnya bergerak-gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, semangat Bapak Ibu? Semangat, Bu. Masih semangat. Semangat. Masih semangat. Sudah makan Mbak Andin? Belum, Ya, Bu. ini kan. Ya, belum, nanti bisa diminta tuh sama Pak Lipe. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke rukol kita. Izinkan saya dalam hal ini akan ini gangguan, jadi mohon maaf saya tutup kamera Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan terkait dengan ini Bu Indra masuk. Sebentar, suara saya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Baik, izin Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan rukol kita pada sesi siang dan sore hari ini, modul 2.3 pada sesi 2, selalu kita ucapkan salam dan bahagia agar Bapak Ibu semua selalu bahagia, bisa happy ya, dalam artian masuk di dalam tugas kita yang nanti akan berakhir di modul 2 Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat identitas dari modul rukol kita adalah praktik coaching. Nah, kalau kemarin kita tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan latihannya saja, tetapi ada yang harus Bapak Ibu perhatikan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan praktek. Nah, prakteknya seperti apa Bapak Ibu? Itu Kamis kita di kelompok 1106 itu pada jam 15 ya Bapak Ibu, sampai nanti jam 16.30 kita perkirakan selesai. Nah, untuk kegiatan kita ini agar menjadi barokah dan bisa menjadi hal yang baik untuk kita, saya mohon dari Bapak Ibu bisa memimpin doa untuk kegiatan sore hari ini. Silakan Bapak Ibu Raisen. Kalau seperti biasa itu Pak John. Nah, mungkin hari ini Pak Andi bisa. Silakan Pak Andi. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, salam bahagia untuk kita semua. Sebelum kita memasuki materi ataupun praktik dalam coaching ini, ada baiknya untuk memperlancarkan jalan kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Pak Andi. Semoga doa yang singkat tetapi manfaatnya yang dalam kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Tidak luput dari setiap apa yang Bapak Ibu lakukan, kami selalu memberikan apresiasi, terima kasih bagi Bapak Ibu yang cekatan dalam menyelesaikan tugas, selalu menjadi poin tertentu untuk kesiapan Bapak Ibu melaksanakan tantangan atau tugas-tugas yang ada di LMS. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang masih kesibukannya sangat padat, kita harus bisa memanage waktu yang sangat sempit menjadi luas supaya semua terlaksana dengan baik. Ingat, lalu saya katakan kita selalu fokus Bapak Ibu ya, fokus kepada apa yang Bapak Ibu inginkan dalam rangka mengikuti di awal. Nah, kita tinggal pada sesi
seperempat lagi kita akan selesai pendidikan guru penggerak angkatan 12 ini. Nah, untuk itu saya selalu mengingatkan Bapak Ibu selalu kerja sama tim, apapun yang dilakukan selalu berkoordinasi dengan pengajar praktik dan juga dengan saya selaku fasilitator agar Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang maksimal, bisa mendapatkan hasil yang baik dan bisa dimanfaatkan ilmunya di di sekolah masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat seperti biasa selalu diingatkan kita akan bermain dengan ice breaking. Jadi karena spinnya tidak ada, mungkin dari huruf A ya, dari Bu Anita ke Pak Andi. Nah, nanti Pak Andi lempar kemana? Nah, kata-katanya begini Bapak Ibu. Jika saya menjadi guru, maka saya harus rajin. Nah, itu jadi misalnya jika saya menjadi guru, maka saya harus rajin. Apakah Bapak Ibu bisa paham? Silakan tombol reaksinya digunakan untuk kita ice breaking. Baik, Bu Kasyana, Bu Ina, Bu Lendra. Baik, kita coba ya di urutan pertama dari Pak Andi ke Bu Anita, nanti Bu Anita ke siapa? Berurutan dengan urutan abjad nama. Silakan Bapak Ibu. Baiklah, kita melaksanakan ice breaking dimulai dari saya ya Bu ya. Di Ya, Pak. sini jika saya menjadi seorang pendidik, maka saya akan terus menguasai anak didik saya untuk mereka belajar lebih senang dengan saya. Lanjut Bu Anita. Ya, terima kasih. Jika saya menjadi kepala sekolah, maka saya akan menciptakan lingkungan sekolah saya yang lebih kondusif, nyaman, tentram, dan aman. Lanjut, siapa lagi? Bu Ina. Baik, Bu Anita. Jika saya menjadi seorang pengawas nanti, maka saya bertekad untuk memajukan dan membantu kepala sekolah dalam memajukan sekolah. Selanjutnya Pak John. Silakan Pak. Oke. Jika saya menjadi guru, maka nanti akan menjadi guru yang profesional dan menjadi guru yang dapat menjadikan pembelajaran yang menyenangkan bagi muridnya. Kita lanjut ke Ibu Kasyana. Pak John, jika saya menjadi guru, saya akan menjadi seorang pendidik yang disiplin, yang profesional, tentunya tidak lepas dari pelajaran yang sudah pelajari, yaitu menjadi seorang pendidik yang mengayomi pendidik dengan menghamba kepada murid. Tentunya saya tidak akan menjadi seorang guru yang galak dan saya akan menjadi guru yang disenangi anak-anak. Terima kasih. Saya kembalikan dengan Bu Lasmika. Baik, seandainya saya sebagai pendidik, saya akan memberi contoh yang baik kepada siswa dan kepada rekan sejawat semua keluarga yang ada di sekolah. Terima kasih. Saya lempar kepada Ibu Rizka.
Oke, terima kasih Bu Lasmika. Jika saya menjadi guru, saya akan menjadi guru yang memberikan contoh dan teladan yang baik kepada siswa saya, dan saya ingin menjadi guru yang hadirnya selalu dirindukan oleh siswa saya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Nelly. Oke. Ya, baiklah, terima kasih kepada Ibu Rizka. Jika saya menjadi pendidik dan diberikan kesempatan oleh Tuhan umur yang panjang dengan kesehatan, saya akan menjadi pendidik yang terus menggali potensi diri saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kepada Ibu Sari. Ya. Tanya Bu Sari. Apakah sudah selesai semua Bapak Ibu? Belum Bu, masih Bu Sari Bu. Oh ya, silakan. Enggak dengar suara Bu Sari. Tidak ada suara ya? Kalau selain Bu Sari, saya berikan kepada Ibu Tiara. Oh. Baik, jika saya jadi pengawas, maka saya akan traktir Bapak dan Ibu semuanya makan bakso. Terima kasih. Kan? Habis teh nggak ada lagi ya? Kepada siapa lagi Bu Tiara? Ibu Sari loh. Pak Sap terlewat tadi, Pak Sapialdi. Punya sama Pak Sapialdi, Pak, silakan. Yo, Pak Pak Lipip. Pak Lipip. Masih banyak. Masih banyak Pak Lipip. Baik, saya menyambung dari Ibu Tiara. Jika saya menjadi wali kelas, maka saya menjadikan kelas saya yang menyenangkan. Silakan dilanjut, Ibu Sari. Nggak mau Bu Sari, suaranya belum. Ini ada Pak. Ada. Pas tuh, lanjut. Jika saya menjadi pemimpin, maka saya akan bersikap tegas tapi tidak kasar. Lanjut Pak Lipip. Oke, jika saya menjadi guru, mudah-mudahan jadi kepala sekolah juga. Saya akan menjadi guru yang senantiasa berkolaborasi, kepala sekolah yang berkolaborasi, senantiasa berrelasi dengan baik dengan sesama guru yang ada di sekolah untuk kemajuan bersama. Karena maju sendiri tidak hebat, tapi maju bersama itulah yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah Bapak Ibu, ini ternyata merangkai kata tidak semudah dengan apa yang kita ucapkan. Jadi antara apa yang di hati dengan apa yang di pikiran itu belum tentu berjalan tegak lurus Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Inilah jadi untuk membuat anak nanti akan konsentrasi penuh, silakan. Jadi kita akan tahu hati mereka di mana, keinginan mereka di mana. Nah, ini ada yang mau jadi guru saja, ada yang mau jadi pengawas, ada yang menjadi kepala sekolah, atau yang menjadi pemimpin. Nah, silakan Bapak Ibu. Itu mudah-mudahan jadi doa untuk Bapak Ibu semua. Baik, kita akan coba yang berikut ya. Setelah ice breaking, kita selalu mengingatkan kompetensi lulusan yang dituju. Yang pertama adalah guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan.
membuat rencana, menentukan cara, dan mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang kedua adalah guru penggerak itu bisa memfasilitasi dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat kecapaiannya. Yang ketiga, guru penggerak itu terampil menerapkan yang namanya pendekatan coaching untuk pengembangan diri dengan rekan sejawat. Yang berikut ada capaian umum 1, 2, dan 3 masih sama, yaitu memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua adalah menerapkan praktek komunikasi yang memberdayakan. Nah, menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Melakukan percakapan berbasis dalam komunitas sekolah untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Nah, di sini ada capaian khusus yang sama dengan yang kemarin. Yang utama adalah Bapak Ibu harus bisa menjelaskan konsep coaching itu secara umum, membedakan coaching dengan hal yang lain, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan mengembangkan kompetensi diri, sampai menjelaskan paradigma berpikirnya seperti apa, menjelaskan prinsip coaching, mengkaitkan antara paradigma berpikir dengan prinsip coaching dengan supervisi akademik. Nah, yang 7 membedakan apa itu coaching, kolaborasi, dan juga konsultasi dan evaluasi, melakukan percakapan dengan alur tirta, mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu present, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. 10 menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang ke-11 adalah memberikan umpan balik. Yang ke-12 adalah mempraktekkan rangkaian semua supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Nah, jadi dari capaian umum dan khusus itu ada tujuan pembelajaran kita. Apa itu? Yaitu Bapak Ibu di Rukol sesi 2 ini akan mempraktekkan alur percakapan coaching dengan melakukan refleksi yang dilakukan dengan sesama CGP. Nah, di sini agendanya pembukaan sudah berlangsung, nanti praktek coaching, refleksi, dan penutup. Kita lihat alokasi waktu Bapak Ibu, skenario pembelajaran 3, itu penyampaian tujuan, 5 menjelaskan instruksi, dan praktek coaching itu ada 60 menit Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Pengisian lembar coaching per pribadi, penyampaian hasil diri coaching itu 20 menit, dan penutup penguatan praktek coaching mengingatkan tahap belajar dan penutup. Baik, kita masuk ke komitmen pembelajaran. Apakah ini masih kita bisa pakai Bapak Ibu? Baik, ya. Terima kasih. Kita masih berkomitmen dengan kesepakatan belajar kita. Yang berikut adalah Bapak Ibu review pembelajaran terkait pembelajaran dan nanti akan masuk kepada sesi latihan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke praktek coaching, Bapak Ibu bisa memberikan sedikit apa yang Bapak Ibu rasakan di waktu pembelajaran atau di latihan coaching yang kemarin di sesi 1. Silakan Raisen Bapak Ibu. Ada yang bisa berkomentar? Ya, mohon maaf ada gangguan sinyal.
Mungkin dari yang kemarin terlalu singkat untuk berbicara dari kelompok terakhir ya, kelompok 7, silakan dari kelompok Bu Lindra, Bu Fitri, memberikan statement tentang pembelajaran yang seperti kemarin. Adakah Bu Lindra di grup? Iya Bu, ada. Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Maaf sebelumnya ini agak kurang fit. Dan mohon maaf juga Bu, off kamera soalnya kamera saya ini pakai laptop yang kemarin itu. Saya nggak nyaman gitu Bu kalau dihidupkan kameranya. Bikin tambah pusing. Ya, silakan Ibu. Iya, sedikit di sini saya akan menyampaikan perasaan saya waktu kita belajar tentang coaching dan mempraktekkan seperti apa coaching tersebut. Saya merasakan di sini sebenarnya pertama itu kemarin saya sedikit panik karena tidak bisa maksimal mengikuti dari awal hingga sampai akhirnya bela-belain pulang dalam hujan, padahal sebenarnya baru mulai baikan. Sampai semalam tuh demam lagi. Tapi saya coba memahami sambil buka-buka tadi dari pagi karena hari ini saya di rumah saja istirahat. Saya merasa bahwa kegiatan coaching ini sangat penting untuk kita sebagai seorang tenaga pendidik dalam mencari solusi untuk permasalahan yang kita hadapi terkait baik tentang proses pembelajaran ataupun tentang masalah-masalah lain yang sering kita temukan di lapangan pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran, baik itu dengan rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah. Dan ini sangat membantu bahwa saya mulai memahami, sudah mulai tergambar bahwa kegiatan coaching yang melibatkan ada yang menjadi coachee dan juga sebagai observernya, semuanya sangat aktif dan kolaboratif. Dan di sini sangat bagus untuk kita terapkan nantinya di sekolah terkait dengan permasalahan apa yang kita temukan. Mungkin dari saya hanya itu dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lindra atas review terkait dengan percakapan coaching atau bagaimana coaching itu dilaksanakan dalam supervisi akademik. Silakan satu lagi Bapak Ibu yang bisa memberikan elaborasi terkait dengan pembelajaran sesi 1 kemarin. Ya, silakan Bu Lasmika. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit saya merefleksi dari kegiatan coaching ini. Sebenarnya awal-awalnya saya juga bingung tentang coaching ini seperti apa ya sebenarnya. Jadi saya lihat dengan menonton terus YouTube. Kebetulan tadi saya ketemu YouTube pas Ibu sedang pendidikan CGP. Jadi saya tertarik, oh ternyata ada Ibu Novita di sini. Saya ikuti sampai habis. Bagaimana coachingnya yang sebenarnya yang ingin kami terapkan sekarang ini. Jadi tadi saya bersemangatnya di situ. Lihat ada live streamingnya gitu dari YouTube Ibu Supriyati kalau nggak salah. Iya, itu dari Jawa Tengah Ibu. Ya, jadi saya lihat ada Ibu Pasil di sini. Jadi saya ikuti sampai habis. Jadi di situ juga saya belajar tadi berarti coaching ini saya mengambil paradigma bahwa
coaching ini bukan berpikir ibarat kita memberi solusi, tetapi kita memberikan stimulus respon. Mungkin itu yang saya tarik. Jadi kita menggali itu mungkin selama ini salah kaprah. Kadang kita secara tidak langsung percakapan itu memberi solusi, padahal coaching itu bukan memberi solusi langsung, tetapi bagaimana kita memberikan stimulus atau menuntun dari penguatan itu. Kemudian juga coaching itu Bu, kalau di keseharian di sekolah, mungkin kalau coachingnya mungkin berjam-jam juga kami mungkin sanggup karena tidak ada beban ibarat ceritanya rileks atau bagaimana. Kalau coaching di sini mungkin kami ada rasa gimana takutnya alur ceritanya jalan atau bagaimana. Kalau coaching sesama teman sejawat di sekolah itu kan kami rileks mungkin sejam 2 jam aja mungkin sanggup gitu Bu. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih Bu Fasil. Terima kasih. Ternyata ada juga yang melihat gitu. Waktu saya latihan coaching itu 3 tahun yang lalu itu Ibu. Jadi artinya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu kita dengan karena kami rekognisi, jadi kami juga diharuskan membuat live streaming bagaimana. Dan betul sekali Bu Lasmika, prinsip dan keterampilan coaching yang pertama itu apa gitu. Jadi bukan kita yang mengeluarkan solusi, tetapi dari si coach kita itu. Jadi kita selalu bertanya, memberikan dia sensor supaya dia berbicara. Nah itu, jadi dan dibuat asik aja. Jadi kalau kita terlalu sistematik itu nanti akan tidak lebih nyaman Bapak Ibu. Jadi mengalir. Jadi teman berkata apa, kita langsung responsif. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus kita pakai agar si coachnya mau berbicara dan mengeluarkan ide-ide. Nah, itu mungkin Bu Lasmika ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke slide yang berikutnya. Ini adalah latihan praktek coaching sesi kedua. Nah, apa yang dilakukan? Nah, tadi betul Bu. Jadi artinya Bapak Ibu sudah tahu kan kemarin apa itu tirta, tujuannya apa, identifikasi seperti apa gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan gitu. Nah, untuk menentukan tujuan itu kita menanyakan apa yang bisa saya bantu gitu. Nah, jadi artinya dia akan berbicara apa yang akan dia bicarakan dengan kita. Nah, itu kita menggaris bawahi kata-kata apa yang akan dia minta ke kita. Itu Bapak Ibu. Terus setelah dia berbicara, Bapak Ibu lanjut ke identifikasi. Bagaimana mengidentifikasi? Setelah dia berbicara panjang lebar, Ibu cari lagi benang merahnya. Artinya apa? Benang merah di sini Bapak Ibu tanyakan kembali apakah ini yang akan kita bicarakan. Nah, jadi bukan ini ya, bukan. Jadi pertanyaan itu adalah bagaimana dia yang mengungkapkan. Dan itu ini identifikasi. Oh, ini yang akan kita bahas. Contoh, Bapak Ibu nanti akan bicara saya punya kelemahan Bu, gini. Kelemahan gimana? Apa yang menjadi ininya? Nah, setelah itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa hal yang sudah baik? Mana yang belum? Nah, mana yang belum itulah yang nanti akan diprioritaskan. Nah, prioritas disinilah disebut dengan identifikasi. Jadi di situ Bapak Ibu akan menyimak setelah dia berbicara, berkata-kata, oh ternyata nanti dia kurang di situ. Nah, bagaimana kita membuat dia mencari solusinya sendiri. Nah, itu terkait dengan alur tirta yang Bapak Ibu lakukan, dilakukan secara berdua. Nanti Bapak Ibu akan keluar dari main room ini semuanya supaya Bapak Ibu utuh berada dalam satu tempat ya, yang nanti bergantian. Nah, nanti kalau itu sudah siap baru Bapak Ibu akan melakukan perekaman. Jadi tidak saya yang merekam tapi yang menjadi co-host yang nanti akan merekamnya. Yang keempat, topiknya
simple Bapak Ibu. Bisa situasi di sebagai guru, bisa menjadi pribadi atau punya permasalahan apapun, silakan monggo Bapak Ibu. Dan prakteknya hanya 15 menit bergantian. Nah, kalau setelah selesai matikan, nanti baru sesi orang kedua yang akan menjadi coach dan menjadi coachee. Nah, kalau selesai sudah, nanti Bapak Ibu silakan balik ke main room. Nah, jadi instruksi dari praktek coaching ini salah satu dari akan dialihkan menjadi co-host. Nanti Bapak Ibu unggah hasil itu di dalam 2.3 A.52 tugas yang ruang kolaborasi modul 2.3 assessment. Nah, sini Bapak Ibu. Nah, apa saja Bapak Ibu setelah melakukan praktek coaching, Bapak Ibu belum balik ya, tetapi mengisi refleksi bersama dengan coachingnya. Jadi Bapak Ibu nanti lembar ininya akan saya berikan dalam bentuk wood ya, nanti silakan. Nah, waktu tampil nanti Bapak Ibu sudah punya kata-kata yang diisi di dalam lembar refleksi diri. Nah, yang di sini menyampaikan hasil refleksi diri baik nanti dilakukan di main room, Bapak Ibu memberikan umpan balik dari semua teman-teman. Jadi Bapak Ibu akan berkesempatan bagi yang belum berbicara nanti akan memberikan umpan balik. Nah, ini kriterianya selalu Bapak Ibu ingat keterampilan dari coach itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu harus seorang coach harus mendengar yang aktif. 3 kali atau lebih muncul 3 judgement asumsi. Halo. Hai. Iya, Ganggu halo. jaringan mungkin. Iya, jaringan Ibu. Jaringan Bu Pasir. Entah aku be keluar masuk bang. Wah, masuk go. Itu negawi dunia kita mikir galu. Wah, masuk terus. Diundur bae lah nih. Mano tuh? Mano suara? Ibu telah terdempar, jadi diundur bae lah. Kita nebgi Halo, data mereka. Assalamualaikum. Agak jelas bonus, bonus. Ini Pio nih Bu, gelak-gelaknya. Yo, tidak banyaknya gawe, kita anggap baiklah sudah tugas ini. Ya gini, kau melampau 10 tanggal. Bu, rekaman Bu. Bapak Ibu, kita direkam Bapak Ibu. Ah. Tadi terlempar sebentar ya, jadi ada beberapa slide yang tidak kelihatan karena ada gangguan sinyal bagi saya. Tadi kita coba Bapak Ibu ya.
Jadi kita berhenti di slide nomor berapa Bapak Ibu? Yang ini Bu, ya. Jadi ini refleksi Bapak Ibu setelah selesai praktek dengan koci dan jadi coach dan koci. Jadi Bapak Ibu mengisi lembar refleksi ya. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan menampilkannya. Nah ini kriterianya Bapak Ibu silakan di screenshot ya. Artinya mendengar aktif itu seperti apa, ada di LMS, dan pertanyaan berbobot seperti apa, memberdayakan kocinya seperti apa, dan ketepatan waktu. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu untuk ketepatan waktu kelas kita selalu di angka 4 karena jarang sekali ada yang angka 3 Bapak Ibu. Nah ini prakteknya silakan nanti Bapak Ibu akan masuk ke kelompok masing-masing yang ada di LMS Bapak Ibu. Sebelum masuk, adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Pak Saf silakan. Ya, terima kasih Bu Basil. Di sini yang perlu saya tanyakan, kemarin di sisi latihan kami berada di my room, jadi kami tidak bisa merekam gitu. Bagaimana caranya nanti tidak terekam, kami payah-payah nanti tidak terekam ya. Terima kasih Bu. Udah saya siapkan Pak, Bapak semuanya keluar, saya aja yang ada di main room dengan musik gitu ya Pak. Jadi ini boardnya sudah 7 Bapak Ibu. Jadi saya hanya ngasihkan misal Pak Saf saya jadikan co-host gitu ya. Nah nanti setelah siap Bapak langsung rekam. Nah kalau sudah selesai nanti bergantian tarik nafas dulu matikan, kalau sudah 15 menit matikan. Nah nanti setelah itu bergantian ya teknisnya ulang rekam lagi untuk temannya. Nah setelah selesai matikan sambil mengisi refleksi. Ya, jadi Bapak Ibu di grup itu silakan rekaman, setelah rekaman itu selesai Bapak Ibu matikan rekamannya. Jadi hanya sampai di Bapak Ibu 15 menit dapat untuk yang ini. Nah, nanti untuk refleksi Bapak Ibu saling bertanya dengan teman itu 10 menit Bapak Ibu. Jadi itu tetap terekam, jadi tapi terpisah, nanti Bapak Ibu akan tetap memisahkannya bagi orang yang kedua karena itu nyambung ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Bapak Ibu? Bu. Ya Pak. Ya itu yang enggak bisa Bu, merekam itu yang enggak bisa. Kemarin kami kan enggak ada merekam, kami berada di ruang ini kemarin kan mesti langsung kerekam sama Ibu. Ya, jadi kami enggak bisa gitu. Nanti saya pandu Bapak. Nah, jadi oke. Ya, makasih, jadi saya pandu nanti apa yang harus Pak Sap atau Bu Deli pencet biar agar terekam gitu ya. Nah itu jadi karena ini berjalan waktu, jadi Bapak Ibu untuk kelompok nanti sebentar saya akan buka roomnya dulu. Untuk yang ini kelompok bor 2 bor 3 itu sudah bisa masuk Bapak Ibu kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu ada di bor 3, kelompok 1 ada di kelompok 1. Silakan nanti kita coba masuk dulu Bapak Ibu ya. Akan kelompok 1 Pak Sap dengan Bu Nelly bisa masuk biar Ibu bisa jadikan co-host. Oke. Saya jadikan Bapak co-host dulu ya. Nah, Pak Sap.
Halo Pak Saf, bisa keluar dari main room? Nanti Bapak udah masuk ke ini ya, ke board Bapak. Caranya nanti kan ada di bawah tangan Ryzen, nampak titik 3 Bapak? Kelihatan titik 3 ya Pak ya? Nah nanti Bapak pencet ini, lihat di atas kelola rekaman. Untuk yang lain juga ya, jadi ada di sebelah tangan Ryzen ada titik 3, itu diklik, nanti di bagian paling atas kelola rekaman, nanti akan keluar mulai merekam, nanti baru Bapak pencet. Setelah itu siap ya Pak ya. Oke, baik yang untuk kelompok 3 silakan masuk, itu sudah Ibu buka. Nanti kalau Bu Nelly masuk silakan diizinkan Pak, Bapak sudah co-host. Silakan Bapak yang kelompok 3. Pak Andi kelompok 3 ya Pak Andi. Kelompok 2 Bu Rima dengan Bu Kasmita. Silakan keluar dulu. Bu Rima Ibu jadikan co-host ya. Kelompok 4 sudah dibuka roomnya, silakan Bapak Ibu masuk. Kelompok 4 itu Pak John dan Bu Ina, silakan masuk. Mano, Pak? Kemana Pak linknya Pak? Iya mana nyok? Dibuka di LMS Bu. Di LMS, oh iya. Oh iya, iya, iya. Oh iya, tunggu sebentar Pak. Kelompok 5, Ibu Sari dan Bu Anita, silakan masuk, roomnya sudah dibuka. Kelompok 4, co-hostnya Ibu Ina Bu ya? Bu 4, Pak John dan Bu Ina. Co-hostnya Ya. Bu Ina aja Bu. Oh, co-hostnya Bu Ina, baik Bapak. Bu Sari, Bu jadikan co-host ya. Oke, silakan Bu Sari bincang dulu, kalau sudah siap baru rekam dan lihat time waktu ya Bu. Oke, saya izin tutup. Belum diizinkan masuk Bu, kelompok 4 Bu. Sudah Bu? Sudah? Pak Johnnya belum masuk?
Silakan nanti Bu Ina izinkan Pak John masuk, terus nanti kalau sudah siap rekam, tapi lihat jamnya ya Bu ya. Ya Pak John. Coba Bu Ina bisa mencet izinkan. Di gambar orang Bu, di gambar orang. Ada? Belum muncul, Bu. Nanti sebentar, Pak. Sabar. Ada. Nah, silakan Pak John bisa keluar dari main room. Ini keluar ya. Ya, jadi kelompok yang belum kelompok Bu Tiara ya, sabar sebentar. Saking banyaknya ininya Bu. Kelompok Bu Tiara, kelompok 6. Silakan Bu Tiara dan Bu Rizka. Oke, sudah masuk. Bu Rizka, Ibu langsung jadikan ini ya. Oke. Oh, sudah langsung ambil alih ya, Bu ya? Oke, Bu Tiara. Imbas 34 nih. Silakan Bu Rizka dan Bu Tiara ya. Oke, saya buka yang berikut. Untuk kelompok terakhir Bapak Ibu, kelompok 7. Silakan Bu Lindra masuk. Bu Kasiana dan Bu Fitri. Bu Rizka dimohon untuk di main room bisa keluar. Kasiana. Bu Lindra lagi ya Bu ya. Bu Fitri Bu jadikan co-host ya. Siap? Ya. Silakan bincang-bincang. Baik, silakan Bu Fitri. Kalau sudah siap temannya langsung direkod ya. Ya. Pak Lipip silakan keluar dari main room. Masuk Ya, Bu. ke bor 3 Pak. Kelompok Bu Rima sudah dijadikan ini belum ya? Oh belum, oke. Bu Rima Ibu jadikan co-host ya. Silakan bincang dulu, kalau sudah siap langsung direkam. Sudah 15 menit matikan. Nanti baru tarik nafas, nanti ganti lagi. Oke, silakan lanjut Bu. Bu Rizkanya dipandu Bu Tiara.
Pak Lipit masuknya di bor 3 Pak. Jadi di LMS itu ada di 3. Nggak bisa masuk, Bu. Kok bisa? Oh, tar bor 3 kawannya siapa Pak? Pak Andi. Oke, kita cek dulu. Oh iya ini. Sudah Pak. Pak Lipip, Ibu jadikan co-host ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan Pak. Ini Bu Tiara, Bu Rizka yang dijadiin co-host. Bu Rizka. Oke. Baik, sudah dijadikan co-host Bu Rika ya.
Dan adik bisa ya menggabungkan dua video. Dua video. Ya. Ya, mama terputus tadi ya. Sama anak nitip apa? Orang nggak minum makan. Yo, titip apa ya?
Kalau lu bayangkan ini enggak. Enggak terdengar, Bu. Suaranya kedengaran Bapak Ibu ya? Baik, Bapak Ibu, di sini kita masuk ke sesi yang setelah Bapak Ibu latihan. Itu saya minta hanya 2 kelompok saja yang memberikan refleksi, kalau bisa dalam bentuk format Word-nya yang sudah ditulis. Silakan dari kelompok berapa yang mau menampilkan refleksi, dan nanti silakan Bapak Ibu yang lain itu memberikan umpan balik. Mungkin kita langsung ke Bu Tiara ya. Silakan Bu Tiara, karena waktu kita, nanti silakan yang memberikan umpan balik dari kelompok Bu Ina. Ya Bu, maaf agak sedikit bising di belakang. Saya belum membuka yang Ibu kirim di WA, tapi saya akan coba berikan refleksi diri. Hasil dari praktik coaching tadi, maaf Bu, pertanyaannya terlalu kecil, nggak nampak. Kamu ini busuk, rumah ini jarak. Iya Bu,
Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi. Menarik sekali hari ini Ibu Rizka sudah sangat siap dengan percakapan yang kami jalankan, di mana beliau Ibu Rizka ini melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang perlu atau masih kami perlu diperbaiki yaitu yang pertama sinyal sangat buruk tadi Ibu Rizka beberapa kali terlempar. Kemudian juga ada suara yang tidak terlalu terdengar sehingga untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rizka juga saya harus berpikir apa sebenarnya yang ditanyakan oleh Bu Rizka. Kemudian apa yang kami lakukan untuk tetap berada dalam kesadaran penuh, kami mendengarkan dengan penuh rasa, dengan penuh kesadaran, kemudian juga kami berusaha untuk tetap fokus dengan apa yang kami bicarakan, dan saya sebagai coach tetap fokus untuk stimulus Ibu Rizka untuk dapat menemukan solusinya sendiri. Kemudian untuk memperbaiki atau meningkatkan apa yang kami lakukan tadi, tentu saja saya akan terus belajar lebih giat lagi, mempraktekkan coaching ini tidak hanya dengan mitra saja, mitra kerja, tapi juga dengan murid dan juga mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah nantinya. Demikian Ibu, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari Bu Rizka, coachingnya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Tadi saya akan memberikan umpan balik saya sebagai coachee. Tadi kami sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Tiara, sangat luar biasa. Tentunya dengan adanya coaching tersebut, Ibu Tiara sangat sangat menstimulus saya untuk memancing saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan, dan juga dari coaching tadi saya juga bisa mendapatkan solusi dari apa yang masalah yang sedang saya hadapi, dan juga saya juga mendapatkan keputusan mendapatkan solusi dan dalam mengambil keputusan dengan adanya coaching tersebut, dan juga saya jadi termotivasi gitu untuk memperbaiki kinerja saya menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Silakan ada dari kelompok lain, Pak Lipip sudah raise hand. Silakan Bapak. Ya baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kami akan mencoba merefleksi hasil daripada coaching kami tadi. Yaitu pertanyaannya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi ada beberapa aspek Bu yang sudah berjalan dengan baik tadi, yaitu komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan sangat menyenangkan. Kemudian saya bagaimana menjadi pendengar yang baik, dan saya sebagai coach untuk selalu Bu menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi Bu dari permasalahan yang dialami oleh Pak Andi. Tetapi bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot yang menggali potensi dari coach saya supaya dapat mencari dan menemukan solusinya sendiri Bu. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, jadi terdapat aspek-aspek yang memerlukan perbaikan, yaitu beberapa keterbatasan dalam menahan diri. Nah, ini kadang keceplosan Bu untuk memberikan pengalaman saya tentang situasi atau permasalahan dari Pak Andi. Jadi memberikan solusi, yaitu yang perlu saya perbaiki, bagaimana caranya supaya bisa menahan diri itu tidak memberikan itu, tapi memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh
Jadi untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching itu akan dijaga pertama kesehatan mental dan fisik supaya bisa fokus. Jadi membatasi diri dari hal yang akan mengganggu fokus, Bu, dan konsentrasi. Jadi kami mempersiapkan, jadi saya selaku coach itu mempersiapkan dulu daftar pertanyaan serta mengatur waktu dengan baik supaya saya, sebagai coach tentunya saya harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya keterampilan coaching ini? Jadi tentunya saya melihat kembali, Bu, di LMS bagaimana keterampilan coaching ini yang baik, yang benar, sesuai dengan alur terta, kemudian membuat catatan-catatan daftar pertanyaan. Jadi nanti supaya bisa tergali daripada permasalahan dari coach saya, sehingga nanti rencana dan tindak lanjut bisa tercapai dengan baik. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Lipip. Dari Pak Andi sebagai coaching. Oke, terima kasih Bu fasilitator telah memberikan kesempatan pada saya. Di sini saya ingin mengapresiasi buatnya Pak Lipip, sangat luar biasa, Bu. Di sini yang pertanyaan dari pemateri ini adalah apa yang Anda rasakan saat saya di-coaching sama oleh Pak Lipip tadi. Yang pertama, saya merasa dituntun benar, Bu, sama Pak Lipip tadi. Beliau menggali kemampuan saya sendiri, terus setelah menggali kemampuan saya sendiri, beliau juga untuk mengarahkan, menyelesaikan permasalahan secara mandiri oleh saya sendiri gitu, Bu. Kemudian yang kedua, saya merasa nyaman karena prinsip kemitraan yang setara. Kemudian sehingga saya lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang saya alami. Kemudian yang ketiga, saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Itu solusinya dari diri saya sendiri gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Pak Andi, terima kasih ya. Jadi sudah ada prinsip, sudah ada keterampilan coaching yang nanti mungkin dengan berjalannya waktu proses Bapak Ibu akan bisa menjadi seorang coach yang baik. Nah, baik sebagai kepada teman, nanti Bapak Ibu juga kepada anak untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sekolah. Nanti sebagai manajer pun juga ada. Baik, karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, saya lanjut saja. Jadi hari ini kita masuk ke sesi penutup ya. Artinya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya sudah melihat tadi beberapa dan itu harus selalu Bapak Ibu ingat bagaimana penilaiannya, instrumennya apa gitu. Nah, jadi jangan lari dari itu saja. Nah, kalau itu yang dilakukan, insya Allah nilai perfect, nilai sempurna itu akan datang. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu merekayasa, jadi saya tidak perlu membuat apa-apa, karya Bapak Ibu itu masuk di dalam LMS dan terbaca oleh semua yang ada di dalam. Nah, baik Bapak Ibu ya, kita perhatikan penutup kita hari ini, refleksi aktivitas. Jadi apa keterampilan coaching sama ya, jadi artinya Bapak Ibu pembelajaran kita hari ini mungkin lebih meningkat dari yang kemarin ya. Silakan Bu Kasiana memberikan satu statement mengenai refleksi aktivitas. Halo Bu Kasiana, open mic. Masih tertutup, Bu. Iya, Bu. Bentar. Oke, ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sudah terdengar, Bu? Halo, Bu. Assalamualaikum.
Terdengar Ibu, lanjut. Ya. Di sini Bu, saya ingin bertanya, untuk Koci ini kita membuat videonya ya Bu ya? Maaf Ibu, yang akan Ibu unggah sewaktu Ibu menjadi coach saja. Jadi Ibu yang orang pertama itu ya, jadi bukan sebagai koci. Tapi kan di dalam itu kan ada temannya yang sebagai koci, tapi Ibu yang orang pertama menjadi coach. Itu Bu. Iya. Video yang tadi atau kita buat video baru lagi Bu? Yang sekarang Ibu, yang pada praktek ini. Oh iya, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bisa merefleksi ke aktivitas kegiatan kita hari ini? Kalau kemarin Pak John Henry, silakan. Yang belum berbicara banyak, Bapak Ibu. Silakan Bu Inas. Baik, atas kesempatannya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksi aktivitas pembelajaran hari ini luar biasa Ibu. Hari ini saya ditugaskan untuk mengcoaching seorang guru senior yaitu Pak John. Itu tantangan luar biasa, sangat luar biasa Ibu. Menjadi dilema bagi saya Bu. Tapi atas kerjasama yang baik dari Pak John, akhirnya bisa terselesaikan dengan baik Bu. Gitu Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Jadi dalam mengcoaching tidak ada batasan umur ya Ibu. Cuman jam terbang kita, bagaimana kita menghadapinya dengan ketenangan sebagai seorang coach. Prinsipnya kemitraan tadi Pak Andi ya. Dan menjaga relasi bagaimana kita berbicara. Nah ini mungkin dari guru BK sangat pintar sekali untuk membuat sebagai menjadi coach. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Ini ada beberapa tahapan tugas tadi. Tugas unggah rukol yaitu pada sesi ini Bapak Ibu akan yang tadi ditanyakan oleh Bu Asmika ya, jadi masing-masing CGP mengunggah hasil record coachingnya sebagai coach saja. Jadi tidak perlu sebagai coachee. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini dibuat Bapak Ibu silakan di screenshot ya, judul plus biodata CGP, nama PP dan fasilitator itu silakan dibuat. Yang berikut Bapak Ibu perannya sebagai siapa? Apakah dia sebagai coachee atau dia sebagai coach? Nah, tujuannya apa? Alur ceritanya menceritakan percakapannya apa? Nah, itu hasil rekaman bisa diedit dalam sebuah karya untuk video. Bapak Ibu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Inilah yang disebut dengan alur cerita. Nah, setelah ini hasil rekaman akan Ibu lakukan refleksi diri tadi ditulis ya 1, 2, 3, dan 4. Jadi apa yang sudah berjalan tadi yang baru Bapak Ibu sampaikan ditulis, dibuat dan mendapatkan umpan balik dari coachingnya. Yang berikut Bapak Ibu hasil rekaman diolah menjadi karya di ruang kolaborasi modul 2.3 sama dengan hasil umpan balik. Jadi nanti disatukan Bapak Ibu. Nah, apa saja rekaman masuk ke drive Bapak Ibu ya, yang tadi direkam oleh teman-temannya. Nah, itu diambil dan di-download untuk menjadi sebuah video. Nanti Bapak Ibu diedit seperti ini, Edi dibuat namanya Edi Pramono _ CGP angkatan berapa 12 _ jadi SD mana Batanghari. Ini contohnya saja Bapak Ibu. Yang berikut ini setelah dilakukan harus dibuat anyone with the link. Jadi semua orang bisa melihatnya. Jadi jangan privasi atau hanya untuk diri sendiri saja Bapak Ibu. Nah, setelah ini tanggal due date 1 Oktober 2024, nanti Bapak Ibu yang dibuat contoh hanya begini. HTTP untuk YouTube ya, dan nanti Bapak Ibu kirim ke dalam rukolnya atau di LMS Bapak Ibu. Nah, setelah masuk
baru Bapak Ibu masuk ke tahap dekon modul 2.3 aktivitas 2.3A6. Apa saja yang dilakukan? Tujuan pembelajaran adalah membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Penilaiannya Bapak Ibu berperan sebagai pengamat. Jadi tidak lagi sebagai coach atau sebagai coach, tapi Bapak Ibu menjadi seorang observan. Nah, apa yang dilakukan? Ini contoh tahap aktivitasnya Bapak Ibu dilakukan dalam satu kelompok. Orang pertama sebagai pengamat, yaitu Bapak Ibu CGP. Yang kedua sebagai coach, yang ketiga sebagai coach. Jadi Bapak Ibu masuk ke sini dalam artian yang diambil adalah tugas Bapak Ibu sebagai pengamat. Apa yang dilakukan? Contoh setelah rangkaian itu selesai, bergantian menjadi coaching-nya dan menjadi pengamat. Jadi 3 kali siklus yang Bapak Ibu lakukan. Jadi orang pertama bisa seterusnya Bapak Ibu. Percakapannya durasi 20 sampai 30 menit untuk 1 kali praktek Bapak Ibu. Nah, untuk itu bisa dilihat tugas observan apa saja. Yang pertama, apakah dia mempunyai kemampuan untuk present, hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Terus, memberikan kompetensi spesifik yang ingin diobservasi apa. Yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, serta mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, pasca jadi untuk ini ada terus kegiatan percakapan coaching dan pasca percakapan coaching. Jadi Bapak Ibu diunggah utuh dalam bentuk satu video ya, hasil rekaman itu berisi dan akan dinilai oleh fasilitator dengan rubrik seperti ini. Contoh setelah selesai rekaman dikasih nama ya Bapak Ibu ya, contoh ini Serli Puspitawati _CGP Angkatan 1 _SMA Asih. Nah, ini setelah dilakukan Bapak Ibu bisa memastikan itu terbaca atau tidak. Diingat due date-nya harus ada, tugasnya HTTP 3 Oktober. Jadi yang tadi tanggal 1, yang dekon itu tanggal 3. Nah, untuk penilaian rubrik silakan diambil saja. Nah, nanti contoh bentuk linknya seperti ini. Jadi hanya linknya saja Ibu. Jadi bukan bentuk MP4 atau MP3. Nah, ini yang kita lakukan bersama selesai untuk sesi 2 rukol kita pada modul 2.3. Untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di LMS seperti apa yang dilakukan. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada pengajar praktek ya, mestinya beliau harus hadir setiap habis di modul. Jadi ini tidak ada, kita langsung saja berdoa dulu ya. Jadi artinya karena tadi dimulai dengan doa, mungkin langsung saya ambil alih. Bapak Ibu silakan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, berakhir sudah rukol kita pada sesi 2.3. Jadi Bapak Ibu kita sudah selesai semua modul 2. Jadi 2.1, 2.2, 2.3 dan nanti ketemu lagi kita di elaborasi pemahaman bersama instruktur. Saya ingatkan Bapak Ibu selalu cepat mengirimkan nilainya atau penilaian kinerja baik sebagai instruktur, fasilitator ataupun pengajar praktek. Refleksi juga. Nah, inilah yang selalu saya ingatkan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.